Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, penyala misiku setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan yang kekal di surga, Bapa yang kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat kasih karunia dan anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang telah Engkau jadikan untuk kami, agar kami menikmati kasih dan berkat daripada Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, tuntunlah kami dengan kuat kuasa-Mu sepanjang hari ini, agar kami tetap pada jalan yang Engkau kehendaki. Selamatkan kami dari segala gangguan roh-roh yang jahat dan niat-niat yang jahat. Kami percaya apabila kami berada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan yang sungguh menyakiti hati-Mu dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami percaya dengan berkat pengampunan-Mu, kami diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus menaungi kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, imam besar yang sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada banyak tokoh yang dapat kita jadikan teladan. Namun mereka tetap manusia yang memiliki kelemahan dan kekurangan, yang belum tentu mengetahui keberadaan kita, apalagi mengenal dan mampu menolong kita. Penulis surat Ibrani menyebut Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung.
Bagi orang Yahudi, imam besar adalah kepala dari imam yang mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa. Ini adalah satu jabatan atau tugas yang istimewa karena gelar ini menentukan kualifikasi yang tinggi. Tetapi Tuhan Yesus lebih dari kualifikasi atau gelar itu yang tinggi yang dikatakan pada zaman orang Yahudi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai imam kita yang sempurna. Yang pertama, karena dia sama sekali tidak berbuat dosa. Artinya, Tuhan Yesus telah dicobai dalam segala hal sama seperti manusia, tetapi tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus disebut sebagai yang kudus, yang benar, dan yang adil. Nah, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga ayat yang ke-14, para rasul mengakui, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keberadaan sifat yang ada pada Tuhan Yesus sebagai orang yang tidak berbuat dosa, dia layak menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Tuhan Yesus hidup tanpa dosa adalah menjadi teladan bagi umat manusia untuk mengikutinya. Oleh karena kekudusan dan kebenarannya, maka ia disebut sebagai imam yang sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai imam kita yang sempurna? Karena dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Sebagai anak Allah yang maha kuasa, maka ia dapat mengenal dan merasa apa yang dialami oleh umat yang percaya kepadanya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan otoritasnya sebagai anak Allah yang maha kuasa, maka ia dapat menunduk segala kuasa yang ada di langit dan yang ada di bawah kolong langit, dan juga di atas bumi dan di bawah bumi. Bukan itu saja, dengan otoritasnya sebagai anak Allah yang maha kuasa, maka ia menyediakan segala yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah merupakan tujuan dia disebut sebagai imam yang maha kuasa, karena dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Lalu yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai imam kita yang sempurna? Karena dia taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketaatannya kepada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa di surga. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-39, Tuhan Yesus berdoa katanya, ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketaatannya pada perintah Bapa di surga, maka ia layak disebut sebagai imam yang baik, karena perintah yang ia lakukan bukan perintah manusia, tetapi itu adalah perintah dari Yang Maha Kuasa. Sebagai imam yang sempurna, ia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang sempurna, yang kudus, yang hidup, demi untuk keselamatan kita sebagai umat manusia yang berdosa, agar kita diselamatkan. Bukan hanya itu saja,
Tetapi Yesus Kristus akrab dengan kita, Ia peduli atas hidup kita, Ia memelihara kita dan tidak membiarkan kuasa apapun membinasakan kita sejak kita berada di dalam pemeliharaannya. Maka itu kita harus bersyukur kepada Allah Bapa di surga karena Ia telah mengaruniakan anak tunggalnya ke dalam dunia agar Ia menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendambakan imam yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dia adalah imam yang besar, yang agung, yang mengenal pribadi kita saat kita menghampiri Dia. Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus, Dia adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, baik dulu hari ini sampai selama-lamanya. Dia adalah Raja yang kita nantikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kiranya berkat yang besar daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus menjadi berkat di dalam kehidupan kita bersama sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, karena firman-Mu adalah perisai bagi kami orang-orang yang percaya kepadanya. Kami berdoa untuk keselamatan umat-Mu yang tinggal di setiap lorong dan di setiap kawasan, agar kami dipagari dengan kuasa-Mu yang ajaib, agar kami selamat dari segala serangan roh-roh yang jahat dan niat-niat yang jahat. Kami percaya apabila kami berada di dalam pemagaran-Mu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena kami menyembah Tuhan yang selalu memperdulikan kami. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, agar Roh Kudus bekerja melalui hamba-hamba-Mu yang sedang memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, agar mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka sebelum terlambat dimanapun berada pada saat ini. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan, yang dapat melakukan penuaian. Berkati semua umat-Mu yang tekun, memberkati di dalam segala keperluan di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, menggenapi janji-Mu di atas pekerjaan dan usaha mereka. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Engkau terus memagari dan memberkati. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan Roh Kudus hiburkan mereka, yang masih diganggu dan terikat dengan kuasa roh yang jahat, mereka dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu memberkati keluarga kami dan memagari kami ya Tuhan. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Tuhan Engkau senantiasa memimpin kami. Berkati dalam semua program yang telah kami lakukan di dalam pelayanan, di dalam gereja dimanapun kami melayani. Tuhan berkati barisan pemimpin-pemimpin gereja, berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani di ladamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, serta menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.